A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel ini, sahabat. Channel ini tentang kajian keislaman, Al-Quran, matematika, dan bahasa. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 111. Ketika kota Madinah ditimpa kemarau panjang, harga-harga barang keperluan di pasar mulai meninggi. Sementara itu, persediaan stok makanan semakin berkurang. Di saat krisis seperti itu, datanglah serombongan kafilah dagang dengan puluhan ekor unta yang membawa makanan, tepung, gandum, minyak zaitun, dan lain-lain dalam jumlah yang cukup untuk seluruh penghuni Madinah. Para pedagang mulai sibuk mencari siapa pemilik barang dagangan yang sangat diperlukan warga kota ini. Mereka segera menyambut barang tersebut dengan harapan mendapat kesempatan sebagai pengedar. Selidik punya selidik, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ialah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pemilik barang-barang makanan berharga tersebut. Para pedagang tentu saja merasa gembira karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk hartawan yang jujur dan tidak pernah merugikan orang lain. Mereka segera menawarkan tawaran keuntungan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya siap memberi Anda 4%, kata salah seorang mereka. Saya memberi 5%, saya 10%, saya berani 20%, kata mereka menawar pemberiannya. Utsman bin Affan tersenyum melihat tingkah laku para pedagang itu. Beliau berkata, saya akan menjualnya kepada pemberi keuntungan tertinggi. Berapa keinginanmu? Tanya para pedagang itu. Siapa yang akan memberi 700 kali lipat akan aku berikan, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pula. Para pedagang itu terdiam karena terkejut dengan permintaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, para pedagang sekalian, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saksikanlah, saya akan menjual barang-barang ini kepada Allah dengan memberi pahala 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda lebih dari itu. Tidakkah kalian dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk ketangguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah ayat 265. Apakah pandangan yang mendasari pemikiran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kisah tadi? Hubungan seorang hamba yang beriman dengan Allah sebagai hubungan antara penjual dan pembeli. Mukmin bertindak sebagai penjualnya, sedangkan Allah sebagai pembelinya. Jual beli dengan Allah pada mulanya berdasarkan penawaran dari Allah sendiri. Hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Surat As-Saff ayat 10. Seorang mukmin seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyambut penawaran Allah ini dengan sukacita. Namun, apa yang dapat dijualnya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta termasuk dirinya sendiri? Alangkah uniknya, kita ini ciptaan Allah dan miliknya belaka, namun dapat dibeli olehnya dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan bebas dari api neraka. Adakah jual yang lebih menguntungkan dari keselamatan dari api neraka? Apakah yang dapat diberikan kepada Allah untuk menembus diri ini dari azab yang pedih? Allah memberikan jawaban yang jelas tentang itu dalam huraian ayat tersebut, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah, dan harta dan jiwamu itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Surat As-Saff ayat 11. Artinya, untuk dapat berjual beli dengan Allah, setiap mukmin hendak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
yaitu beriman kepada pengertian syahadat la ilaha illallah dan makna syahadat Muhammadur Rasulullah yang sesungguhnya. Kemudian berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun nyawa. Itulah yang dapat diberikan kepada Allah. Maka seruan Allah dan sambutan mukmin ini diabadikan dalam ayat lain dari kitabullah yang mulia dengan ungkapan, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka dibunuh atau terbunuh. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Apakah yang dituntut dari seseorang yang telah menjual dirinya kepada Allah? Pernyataan ayat mereka berperang di jalan Allah menunjukkan bahwa orang yang beriman siap mengorbankan apa saja termasuk nyawanya untuk menempati perjanjiannya dengan Allah. Seluruh hidupnya merupakan realisasi menepati perjanjian itu. Konsekuensinya, mukmin dan mukminah tidak lagi memiliki kebebasan untuk menolak beban tugas yang Allah berikan kepadanya. Dengan demikian, ia menjadikan hidupnya untuk berjihad di jalan Allah dan cita-cita tertingginya adalah syahid fi sabilillah. Untuk itu, Allah pasti akan membayar harganya, yaitu surga dan segala kenikmatan di dalamnya. Seorang pedagang yang baik tentu akan menjual produk dagangan yang berkualitas, sehingga semakin tinggi kualitas dagangannya, semakin mahal harganya. Karena yang dijual orang yang beriman kepada Allah adalah harta dan dirinya dalam bentuk kerja. Maka semua yang dimiliki dan dilakukan mukmin wajib diniatkan untuk Allah. Itulah jalan yang memperoleh nilai pembelian yang tinggi di sisi Allah. Dalam jual beli di atas yang telah disampaikan sebelumnya, dengan jual beli tadi, dalam menjalani hidupnya, hendaknya seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk mengislamisasikan dirinya dalam hal keyakinan, cara fikir, perasaan, maupun perbuatannya. Setelah itu, dia pun wajib menegakkan Islam di dalam rumah tangganya, masyarakat, dan bangsanya, bahkan di seluruh dunia. Caranya ialah dengan meneladani mehnah tribulasi orang-orang beriman sebelumnya, yaitu mereka yang hidup dalam hidayah Allah dan telah membuktikan janji mereka di hadapan Allah. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang tadi telah disampaikan hanya segelintir kisah dari orang beriman dalam mencari ridha Allah. Beliau berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan pahala berlipat ganda terhadap pengorbanannya, menolong warga Madinah yang menghadapi kemarau panjang dengan pahala berlipat ganda. Bukankah Allah sendiri menyatakan, siapakah yang mau menjamin kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memberikan pahala yang banyak. Al-Hadid ayat 11. Sahabat, yuk sama-sama mulai kita tata lagi niat kita, diri kita, hati kita. Mudah-mudahan dari kisah tadi yang telah disampaikan, bersama-sama kita menjadi seorang pedagang yang terbaik, pedagang yang memberikan harta yang terbaik, jiwa yang terbaik, yang akan dibeli oleh Allah, yang akan dibayarkan, setidaknya minimal kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Wajan natin alfafa inna yaumal fasli kana miqata.